Ini adalah Distortus Rex yang akan sempat hadir di dalam film Jurassic World Rebirth. Ia digambarkan sebagai dinosaurus mutan yang diciptakan dari gabungan beberapa DNA spesies dinosaurus, terutama DNA dari T-Rex. Ia memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari T-Rex ataupun Spinosaurus, dengan memiliki bentuk yang tak lazim dan sangat berbeda dengan dinosaurus yang kita kenal saat ini. Dengan memiliki 6 anggota badan, diantaranya seperti memiliki 4 lengan dan sepasang kaki belakang. Ia digambarkan sebagai pembawa bencana. Banyak yang bilang hewan ini adalah karena kegagalan manipulasi DNA yang salah, yang dimana ia diciptakan oleh perusahaan yang telah hancur yang bernama InGen, yang dulu sempat menciptakan beberapa dinosaurus mutan seperti Indominus Rex, Scorpius Rex, dan Indoraptor. Di dalam video kali ini, kita akan mencoba mencari tahu seberapa bahayanya dan seberapa anehnya bentuk dinosaurus ini. Dalam dunia Jurassic World, eksperimen genetika telah menciptakan berbagai makhluk menakutkan. Namun, tidak ada yang seaneh Distortus Rex atau yang bisa kita sebut dengan T-Rex. Makhluk ini bukanlah hasil evolusi alami, melainkan produk dari eksperimen genetika ekstrim yang melampaui batas atau pengkloningan yang salah. Desain T-Rex merupakan hasil perpaduan elemen dari berbagai monster ikonik dalam budaya pop. Tim produksi mencampurkan elemen visual dari T-Rex sebagai dasar utama, kemudian menggabungkan dengan postur menyeramkan milik dekor dari Star Wars, serta bentuk kepalanya mirip seperti Xenomorph di film Alien. Gabungan 3 inspirasi ini menciptakan sosok makhluk baru yang tidak hanya buas, tapi juga tampak asing dan mengganggu secara visual. Awal mula terciptanya T-Rex ini terjadi di dalam sebuah pulau tersembunyi ketika serangkaian eksperimen genetik ilegal yang tingkat tinggi yang dilakukan di fasilitas rahasia milik InGen yang sudah hancur di tahun 2015 di dalam insiden Indominus Rex. T-Rex ini adalah dinosaurus mutan atau hasil perubahan genetik. Ia dicampurkan beberapa DNA hewan modern seperti katak pohon, kemungkinan sejenis Hylarchynerea, dan digabungkan beberapa spesies dinosaurus. Tetapi DNA yang paling utama adalah dari T-Rex yang menjadikannya sebagai dinosaurus hibrida. Ketidakseimbangan ini menciptakan makhluk yang tidak stabil, yang artinya dia diciptakan karena ketidaksengajaan atau kesalahan, dan akibatnya menjadikannya sebagai T-Rex cacat dengan memiliki fisik layaknya seperti alien, dengan memiliki 6 anggota tubuh, diantaranya memiliki sepasang 1 kaki dan 4 lengan. Di antara 4 lengan itu terlihat ada beberapa tangan yang lebih kecil seperti layaknya T-Rex, dengan memiliki kepala seperti Xenomorph di film Alien dan dilengkapi gigi yang panjang dan rahang lebih kuat daripada T-Rex. Besarnya jauh lebih tinggi dibandingkan T-Rex ataupun Spinosaurus dengan memiliki tinggi 8,1 meter, sedangkan T-Rex yang rata-rata memiliki tinggi 3-4 meter dan panjang sekitar 14,5 meter, yang menjadikannya salah satu dinosaurus karnivora terbesar di dalam film Jurassic. InGen adalah sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk cloning dinosaurus dan menciptakan taman hiburan Jurassic. Perusahaan ini telah menciptakan beberapa predator seperti Indominus Rex, Indoraptor, dan Scorpius Rex. Meskipun T-Rex adalah dinosaurus hibrida yang sama dari ketika itu, tetapi ia memiliki sebuah perbedaan yang agak mencolok jika kita bandingkan dengan Indominus Rex yang salah satu dinosaurus hibrida terkuat dari hibrida lainnya. Indominus Rex pertama kali muncul dalam film Jurassic World tahun 2015. Ia merupakan hasil rekayasa genetik yang memandukan DNA dari beberapa spesies dinosaurus serta hewan modern seperti katak pohon. Hasilnya adalah predator yang mampu berkamuflase, menghindari sensor panas, dan bahkan mampu menyusun strategi serta manipulasi makhluk lain. Selain itu, T-Rex juga berbasis DNA T-Rex, namun penciptaannya jauh lebih ekstrim. DNA-nya tidak hanya mengambil dari hewan-hewan modern seperti reptil dan cumi-cumi, tetapi juga dari berbagai spesies dinosaurus lain. Dari segi penampilan, Indominus Rex tampak seperti perpaduan antara T-Rex dan Velociraptor dengan struktur tubuh besar namun masih menyerupai dinosaurus pada umumnya. Sedangkan T-Rex terlihat jauh lebih aneh dan lebih mengarah seperti alien dengan bentuk tubuh yang lebih tidak simetris, postur bengkok, dan sering digambarkan memiliki tonjolan atau mutasi yang tidak wajar, menegaskan bahwa ia adalah hasil dari eksperimen yang distortif.
Dalam hal kecerdasan, Indominus Rex sangat strategi. Ia mampu menjebak manusia, sedangkan T-Rex di sisi lain tidak terlalu strategis, tapi jauh lebih brutal. Ia bertindak berdasarkan insting pembunuh tanpa ampun, seolah-olah satu-satunya fungsi biologisnya adalah untuk menghancurkan apapun yang hidup di hadapannya. Perbedaan besar lainnya terletak pada kontrol. Indominus Rex, walaupun sulit dikendalikan, masih sempat dimonitor dan isolasi oleh tim InGen. Sedangkan T-Rex, dalam banyak versi diceritakannya sebagai makhluk yang bahkan penciptanya sendiri tidak pernah bisa menahannya. Seolah-olah eksperimen ini sudah gagal sejak awal. Jika T-Rex benar-benar hidup di zaman purba, keberadaannya akan mengganggu keseimbangan ekosistem secara drastis. Distortus Rex bukan bagian dari evolusi alami. Ia adalah hasil rekayasa genetik, makhluk buatan dengan campuran DNA dari berbagai spesies predator. Jika kita masukkan ke era kapur akhir, sekitar 66 juta tahun yang lalu, ia akan menjadi ancaman langsung bagi setiap makhluk hidup, termasuk predator terbesar sekalipun. T-Rex memiliki kekuatan fisik yang hampir melampaui T-Rex. Kemampuannya bukan hanya soal menyerang, tapi bertahan dalam kondisi ekstrim. Predator besar seperti Giganotosaurus kemungkinan akan kalah jika terlibat dalam konflik langsung. Kawanan herbivora seperti Triceratops, Hadrosaurus, atau Ankylosaurus juga akan menghadapi tekanan populasi yang sangat serius. Mereka berevolusi untuk menghindari predator alami, bukan makhluk seperti T-Rex yang tidak punya pola perburuan tetap. Dalam jangka waktu panjang, migrasi kepunahan lokal dan perubahan ekosistem bisa terjadi lebih cepat dari biasanya. Sedangkan masalah lain adalah dominasi jangka panjang tanpa predator alami yang mampu mengendalikan populasi T-Rex, dan jika makhluk ini dapat bereproduksi, maka bisa terjadi ledakan populasi yang merusak keseimbangan rantai makanan purba. Singkatnya, jika T-Rex hidup di zaman purba, ia bukan sekedar ancaman bagi makhluk lain. Dunia prasejarah akan berubah total bukan oleh meteoroid, tapi oleh satu makhluk yang seharusnya tidak pernah ada. Namun, ekosistem purba tidak sepenuhnya pasif. Meskipun banyak spesies akan terancam, beberapa mungkin mulai beradaptasi. Sementara itu, keberadaan T-Rex akan memicu perubahan wilayah yang besar. Wilayah yang dulunya ramai oleh aktivitas hewan akan menjadi zona kosong. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan. Jika T-Rex adalah spesies tunggal tanpa kemampuan berkembang biak, maka dominasi ini akan bersifat sementara. Cepat atau lambat, ia akan kehabisan sumber makanan. T-Rex mungkin tidak akan menghancurkan seluruh zaman kapur akhir dalam semalam, tapi efek jangka panjangnya dari kepunahan spesies, pergeseran iklim lokal, hingga perubahan perilaku hewan purba akan menciptakan dunia yang sangat berbeda dari yang pernah dikenali para ahli paleontologi hari ini. Dalam dunia di mana T-Rex hidup di zaman prasejarah tak lagi hanya persaingan alam, tapi tentang bertahan dari sesuatu yang melampaui logika evolusi.